Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mangkobai KW. Drawing Piala ASEAN Championship 2026 sudah dilakukan pada hari Kamis kemarin, yang biasa dikenal dengan AFF ya, Piala AFF. Turnamen yang banyak orang bilang Piala Ciki, ya, Piala Ciki, tapi kita belum dapat. Agak lucu sih, diremehin, tapi kecuali kalau gini. Kalau diremehin itu kita udah langganan menang juara. Ah ya udahlah, kita fokus Piala Asia yang Piala Ciki. Karena kita udah dapat banyak. Ini mah ya dibilang Piala Ciki tapi kita belum dapat. Agak aneh juga kan. Nah, di drawing itu terbagi dua grup. Timnas Indonesia ada di grup A bersama Vietnam. Mungkin lawan terberatnya adalah Vietnam. Ada Vietnam, Singapura, tentu saja Indonesia, Kamboja, dan menunggu playoff antara Brunei dengan Timor Leste. Tapi kemungkinan di atas kertas kayaknya Timor Leste sih yang bakal masuk gitu. Dan di grup B ada Thailand, Malaysia. Sayang sekali ya, kita kembali tidak satu grup dengan kawan atau tetangga terbaik kita, Malaysia. Padahal itu sangat ditunggu-tunggu tuh pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu ada Filipina di sana, ada Myanmar juga, ada Laos. Tapi semoga sih nanti di semifinal kita ketemu dengan Malaysia. Jadi kita semifinal lawan Malaysia, lalu ada Vietnam lawan Thailand. Nah, nanti kita final di lawan Thailand. Seru tuh pasti. Melihat kemungkinan kalau dengan skuad yang sekarang seharusnya sih bisa mengunci juara ya. Memang John Herman bilang agak sulit untuk turnamen AFF untuk memanggil pemain-pemain yang abroad ya, yang diaspora gitu. Tapi kan sebagian udah main di Liga 1 nih. Seharusnya tidak ada alasan untuk tidak membela timnas. Ya kita tahu lah, kayak Tom Hay kan udah di Persib, Eliano, ada Jordi Amat di Persija, ada Rafael di Dewa, lalu Jens Reven di Bali. Walaupun Jens Reven sama Rafael kan agak struggling ya, agak sulit untuk mendapatkan menit bermain. Walaupun yang katanya liga kita ini ya kualitasnya di bawah. Banyak yang menyayangkan mereka berdua itu ke sini. Tapi ya pembuktiannya kan sekarang juga, walaupun sudah di sini ya tetap gak dapat menit bermain. Di sini aja gak dapat menit bermain, apalagi di sana, di luar, di Eropa gitu kan. Tapi entah seperti apa nanti target dari federasi untuk turnamen ini. Ya kalau bisa sih targetin juara aja lah. Minimal satu aja. Mumpung ya skuad sekarang gitu. Kemungkinan akan lebih bagus gitu. Karena kan ada Tom Hay di sini, ada ya diaspora udah banyak ya yang main di sini. Apalagi kan rumornya Joy Pelupesi bakal ke Persib, Martin Pas bakal ke Persib. Kalau Martin Pas sama Joy Pelupesi ke Persib, wah pastilah itu udah harus juara lah. Walaupun katanya Martin Pas kemungkinan besar enggak, tetapi ada peluang karena di Dallas Martin Pas ini udah berapa bulan gitu gak main dia. Udah berapa bulan gak main. Gak dapat menit bermain gara-gara ya awalnya cedera. Kalau gak salah waktu itu dia cedera, lalu ya kiper pelapisnya tampil dan bagus. Nah, di sanalah dia kegeser. Kalau Joy memang dia inti, tapi ya kadang cadangan, tapi selalu main kadang. Ya masih bisa disebut reguler lah di timnya. Tapi melihat umur dia sudah 32 tahun, kemungkinan besar itu ada gitu, dia pindah ke Persib, ke Liga 1 lah. Yang paling disayangkan itu kan Eliano ya, dia kan di
Zule waktu itu memang sering cadangan, tetapi di babak kedua selalu main gitu, selalu masuk. Jadi menit bermain itu dapat ya di sana itu. Mungkin ada faktor lain dia pindah ke sini. Dan ya kita lihatlah kualitas dia di Liga 1 bagaimana. Nah, dengan skuad-skuad ini kemungkinan ya seharusnya bisa sih. Seharusnya. Apalagi Sandy Walsh, lalu ada Sen Fatinama kalau sudah sembuh dari cederanya. Kan main di Thailand. Mainnya di Thailand, otomatis kan harusnya Thailand juga libur lah. Liganya libur. Bisa dong dipanggil ke timnas gitu untuk AFF. Dan AFF ini dilaksanakan akhir Juli, dari tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus. Berarti dari akhir bulan Juli sampai akhir bulan Agustus. Nah, memang turnamen ini dilaksanakan setelah Piala Dunia. Tentu pasti ada libur lah. Nah, kan seharusnya kalau libur pemain abroad juga bisa lah dipanggil. Nah, kemungkinan seperti Jay-Itzes, Kevin Dix, Verdong, kemungkinan mereka ini bakal dibawa untuk pertandingan pramusim. Sepertinya, kemungkinan besar ya. Tapi kalau memang tidak, ya bisa-bisa aja dipanggil. Tapi tergantung target dari federasi sendiri. Takutnya seperti AFF kemarin kan, waktu STY memang sudah dikondisikan oleh PSSI, oleh federasi untuk menampilkan piala U22 di Piala AFF itu waktu itu, dan terbukti kan waktu itu gagal. Nah, setelah itu ternyata STY kan dipecat. Ada yang bilang karena faktor itu AFF gak lolos grup, dipecat. Padahal federasi sendiri yang menyuruh menampilkan U22. Nah, tapi walaupun nanti di Piala AFF 2026 ini kita tidak tampil baik gitu, jangan juga langsung bikin tagar Herman out gitu. Juni Herman out. Ya kita masih baru lah gitu. Kita kasih waktu dulu 1 tahun. Kita lihat dulu di Piala Asia. Apalagi targetnya kalau 2030. Kalau kita melihat dari apa yang dia bilang atau apa yang dia targetkan waktu perkenalan John Herman, dia kan menargetkan keinginan dia, tekad dia untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Berarti kan targetnya itu 4-5 tahun lah. Ya kita kasihlah kesempatan seperti kita memberi kesempatan kepada Sintayong. Sintayong juga kan waktu pertama kali datang nggak langsung bagus, tetap berproses dulu. Nah, ini kita lihat dulu lah 2 tahun ini. Minimal 1 tahun lah kita lihat di Piala Asia seperti apa. Nah, kalau memang ancur-ancuran di Piala Asia, ya kita serahkan ke federasi. Beda cerita kalau memang ya kita ancur-ancuran dari segi permainan, ya kita tidak layak tidak layak menang lah, tidak layak lolos, baru kita bisa evaluasi pelatih baru. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Kira-kira nih untuk AFF, kan sebelum AFF juga masih ada FIFA Series. Ada FIFA Series di bulan Maret kalau nggak salah ya. Di bulan Maret ada FIFA Series. Nah, itu bisa jadi untuk perkenalan dialah pelatih baru dengan para pemain timnas. Setidaknya untuk nanti di Piala AFF si John Herman ini tidak terlalu gelap lah. Sudah mengenal para pemain-pemainnya. Nah, kira-kira menurut kalian nih, pemain abroad bisa gak atau perlu gak untuk dipanggil untuk bermain di Piala AFF sekarang, dan targetnya itu apakah ya kita berkesempatan pemain-pemain muda atau kita harus dapat piala minimal 1 dulu sekarang dulu. Kalau gua sih piala dulu lah, satu aja gitu, 1 kali dulu.
Nah, kalau kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.